Saya tidak pernah tahu arti Goliat, saudara. Goliat artinya pembuangan atau sampah atau useless, tidak berguna. Goliat artinya pembuangan atau sampah, saudara. Jadi memang musuh kita itu tempatnya sampah, saudara. Pembuangan, kotoran, sampah, ya itu tempatnya. Itulah Goliat. Nah, musuh kita ini, saudara, memang sukanya ngelempar sesuatu buat kita. Kalau dia itu sampah, yang dilempar kira-kira emas atau sampah, saudara? Sampah juga. Sebab dia penghasil sampah. Goliat itu menghasilkan sampah. Dan tidak pernah dari sampah muncul televisi. Oh, nggak pernah, ya kan? Sampah ya sampah, saudara. Dan dikatakan dia itu kotoran. Goliat itu kotoran artinya, sampah. Dan kalau dia itu cuma sampah, yang dia lempar buat hidup saudara apa, saudara? Sampah. Jadi caranya supaya hidup saudara bersih adalah jangan terima sampah, saudara. Tiap kali Goliat lempar sesuatu dalam hidupmu, tidak pernah yang baik. Semua sampah yang dia lempar. Tugas kita apa? Ambil sampah itu, balikin. Ini buat kamu sampah, ambil, balikin. Jangan ditampung, saudara. Seringkali kita salah kok. Dilempar sama Goliat sampah, tangkap, kita simpan. Oh ya, gak apa-apa. Kedua, kita simpan. Nanti rumah saudara namanya the house or garbage. Rumah sampah. Kenapa? Saudara terimain sampah terus, ya kan? Hidup kita, roh kita ini, jangan izinkan semua yang kotor, sampah-sampah itu masuk dalam kita. Jangan disimpan, saudara. Sampah itu bau dan kotor. Kembaliin aja sama setan. Ini punyamu, ambil sana. Jangan diambil. Nah, Goliat punyanya cuma sampah. Dan kita tugasnya, jangan dia lempar semua yang buruk, balikin, saudara. Terimalah semua yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Terima itu semua dari Tuhan. Tapi yang namanya sampah, jangan diterima, kembalikan. Memang Goliat cuma punya sampah. Tugas kita adalah jangan terima. Dicoret sampah, coret. Hidup saudara aman. Dan kalau engkau buka kesempatan buat sampah masuk, hidup saudara nimbun sampah. Hidup saudara kotor dan bau. Bapak engkau nyimpan sampah. Dan kalau engkau buang semua keluar, kembaliin. Bersih hidup saudara. Amin. Hari ini tugas kita, buang semua itu. Dan hidup kita akan jadi hidup yang berubah. Jadi hidup yang luar biasa. Itu hidup kita. Amin. Dan kalau kita bisa kerjakan 3 hal ini, kita balikan keadaan kita. Apapun keadaan kita hari ini, bisa diubah Tuhan menjadi baik, menjadi baik. Nah, Daud ini berangkat perang. Dan sebelum dia mengalami kemenangan yang luar biasa, banyak tantangannya. Pertama, Goliat tantangannya. Yang kedua, Saul. Ya kan? Tidak mungkin. Yang ketiga, udah mau sampai ke medan peperangan ini, kakaknya namanya Eliab juga marah sama dia. Ya, dikatakan waktu Daud lari ke medan perang, Eliab ngomong, aku tahu keberanianmu dan kejahatan hatimu. Terus dibaca ayatnya agak bingung juga. Apa ya Tuhan artinya ya? Aku tahu keberanianmu. Ya memang betul dia berani. Tapi juga kejahatan hatimu. Kok jahat sih? Orang mau ikut perang, dianggap jahat. Kenapa saudara dianggap jahat? Eliab itu ya, kita belajar dulu. Eliab itu artinya bapaknya adalah Allah. Eli itu Allah. El itu Allah, bahasa Ibrani. Ab itu Abba, bapak. Jadi Eliab itu, saudaranya Daud namanya Eliab, artinya bapaknya adalah Tuhan. Jadi artinya dia anak Tuhan, ya kan? Dia bilang bapakku adalah Allah. Jadi dia anak Tuhan. Justru yang menghalangi Daud maju kemudian perang untuk perang. Gak usah lalu dapat macam-macam, gak usah. Mundur kemana kecil, gak bisa ngapa-ngapain. Yang menghalangi siapa? Eliab. Orang yang ngomong, aku bapakku Tuhan, aku ini anak Tuhan. Kadang-kadang bisa terjadi, saudara. Teman seiman kita yang melemahkan kita. Kita mau pelayanan, gak bisa, gak ngapain loh. Gak bisa, gak aku buat ini, buat tolong orang-orang ini. Allah, gak mungkin. Kamu seperti menaruh garam di lautan, gak mungkin. Untuk apa? Sia-sia. Kadang-kadang seperti itu. Dan hari itu Eliab ngomong, gak bisa gak Daud, ngapain kamu kesini? Eliab ngomong seperti itu. Jangan izinkan orang melemahkan saudara. Amin. Jangan izinkan. Hari itu Eliab yang namanya anak Tuhan melemahkan dia. Kalau orang cuma jadi anak Tuhan, tidak cukup saudara. Semua anak Tuhan, dia tidak cukup. Kalau kamu hanya terbatas jadi anak Tuhan, ngomong, aku Kristen, gak cukup saudara.
harus lebih daripada itu. Kita harus jadi orang Kristen dan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Itu yang luar biasa. Amin. Jadi cuma ngeklaim aku anak Tuhan. Banyak, seluruh dunia anak Tuhan, ya kan? Aku percaya dengan Tuhan Yesus. Itu gampang. Tapi kalau orang mau melakukan firman, itu yang susah. Dan Tuhan ngomong. Dan Tuhan katakan, yang melakukan firman, itulah anak-anakku. Betul? Bukan ngomong aku anak Tuhan, itu bukan. Tapi yang melakukan. Daud lebih daripada anak Tuhan. Dia buat sesuatu dalam hidupnya. Dan dia berubah. Kenapa si Elep marah? Kamu berani. Aku tahu keberanianmu. Tapi kamu juga jahat hatimu. Kenapa ya Tuhan? Dan Tuhan ngajarin saya. Dia berkata, memang betul. Kalau semua orang ketakutan. Dan ada satu yang berani. Itu adalah kejahatan. Betul? Kenapa saudara? Mempermalukan yang malu. Betul enggak? Iya kan? Bayangkan, tentara semua takut, sembunyi. Ada satu anak muda yang gak punya apa berani. Kira-kira malu gak tentaranya? Malu. Mau taruh di mana muka mereka? Loh, anak kecil maju. Aku yang dilatih tentara gak berani. Itu sebuah tamparan loh saudara. Buat semua tentara yang hebat itu. Plak, plak, plak sama mukanya. Kenapa? Gak ada yang berani. Anak muda kecil ini berani maju. Itu adalah sebuah kejahatan. Buat apa? Untuk orang yang tidak berani. Keberanian sebuah kejahatan. Makanya Elek ngomong, aku tahu kejahatan hatimu Daud. Bab gara-gara kamu berani, kami semua malu. Kalau kita semua penakut, oke? Bagus. Karena sama-sama, ya kan? Kita suka kan? Kerombongan, kita semua takut kok, kita gak berani. Jadi oke, aman. Bab temannya banyak, semua takut. Nah yang paling menjengkelkan adalah kalau semua takut, ada satu yang berani. Sebuah kelas, kalau semua bodoh, kita senang sama-sama bodoh. Berarti gak ada yang bodoh, ya kan? Bodoh semua kok. Dan kalau satu yang dapat 9 atau 10 nilainya, semua jengkel. Kurang ajar, dapat 4. Dia sendiri dapat 10. Maka buat yang kalah-kalah ini, yang bodoh, yang dapat 10, sebuah kejahatan. Ya kan? Dia gara-gara dia, kita jelek nilai kita. Kalau semua 4, oke, gak apa-apa. Gak ada yang jelek. Hari itu, keberanian Daud merusak semua tentara Israel. Mempermalukan mereka. Bahwa mereka tidak berani ya kita. Gara-gara dia, kita malu sama Saul. Di mana muka kita? Ada gara-gara anak satu ini yang maju dalam peperangan. Makanya Elem berkata, aku tahu keberanianmu, tapi juga kejahatan hatimu Daud. Tapi Daud tidak peduli. Dia tetap maju saudara. Dan hari itu, dia pulang. Dan dia bebaskan satu bangsa dari tekanan Filistin dan Goliat. Amin. Dia menang. Hari itu, dia menang saudara. Kami terakhir, kami punya pengalaman. Kami mendirikan sebuah sekolah di Semarang.